Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Mat Kim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk latihan 1 matematika wajib ya, kelas 12 semester 1. Ya, saya ambil dari buku BK Nur Mandiri ya, matematika kelas 12 terbitan Erlangga. Oke ya. Ya, langsung saja ya. Nomor 1, Ade bisa buka halaman 14. Pilihlah satu jawaban yang benar. Kubus ABCD EFGH titik K merupakan titik tengah garis GH. Ini ada titik K di sini ya, Dek ya. Titik K terletak pada bidang, oke. K ini terletak pada bidang apa? Pada bidang EFGH. Itu bisa ya jawabannya. Bisa pada bidang EFGH atau juga bisa terletak pada bidang mana? Pada bidang ini. CD GH. Nah, bisa juga ya. Atau bisa juga terletak pada bidang diagonal, yaitu ini. Nah, ini namanya bidang diagonal ya. Titik K itu juga terletak pada bidang ABGH. Nah, gitu. Paham sampai sini ya? Nah, berarti jawaban yang tepat itu adalah poin mana, Dek? Iya, berarti jawabannya adalah poin E ya, EFGH. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 2. Pada balok ABCD EFGH, ya ini saya akan hapus terlebih dahulu ya. Kita anggap ini adalah balok. Balok kan mirip dengan kubus, cuman beda sisinya ya. Ya, tapi dimensinya seperti ini mirip. ABCD EFGH, garis yang berpotongan dengan garis EC. EC mana? Ini adalah EC. EC itu berarti diagonal ruang ya. Nah, yang berpotongan mana, Dek? Garis yang berpotongan itu harus bertemu di satu titik ya, dan dalam satu bidang. Maka apakah berpotongan dengan AB? AB mana? Ini AB. Nah, ini tidak berpotongan ya. Kenapa? Karena mereka berada pada beda bidang. Bidangnya berbeda. Nah, selain itu mereka tidak bertemu di satu titik. Ini lebih ke bersilang. Nah, jadi hubungannya adalah garis yang saling bersilang. Selanjutnya terhadap AG. AG mana AG? Ini AG. Nah, terhadap AG itu bisa dikatakan garis yang saling berpotongan. Jawaban yang tepat adalah poin B ya. Nah, kalau BD, Mbak, BD mana? Ini BD. Nah, BD tidak ya. Mereka berbeda bidang. Ya, kalau EC itu bisa berada pada bidang apa, Mbak? Bisa berada pada bidang EGCA. Ya, ini namanya bidang diagonal. Nah, EC bisa berada di sini. Sedangkan BD berada pada bidang ABCD. Berbeda bidang. Maka lebih tepat ke garis yang saling bersilang. Tidak bertemu juga ya di satu titik. Selanjutnya dengan DH. DH mana? Ini DH. Ini juga ya tidak berpotongan. Oke, paham ya sampai sini ya? Iya. Kita masuk ya ke soal nomor 3. Saya hapus lagi ini. Untuk gambaran tadi kalian menjawab nomor 2 ya. Sekarang gambaran untuk menjawab nomor 3. Diketahui kubus ABCD EFGH bidang yang sejajar dengan AB. AB mana? Ini AB. Maka nanti bidang yang sejajar mana, Dek? Apakah ABCD? ABCD itu bukan sejajar ya, tetapi ABCD itu berhimpit dengan garis AB, bukan sejajar tetapi berhimpit. Karena AB itu berada pada bidang ABCD, begitu ya. Apakah sejajar dengan ABFE? Mana dulu nih ABFE? ABFE, inilah ABFE. Nah, AB itu juga berada pada bidang ABFE, maka bukan sejajar, lebih ke berhimpit ya, karena berada dalam bidang ABFE, itu garis AB. Nah, lanjut ya, kita ke poin C. Apakah sejajar dengan ABGH? ABGH. Nah, ini juga dikatakan garis AB itu berhimpit dengan bidang ABGH karena AB itu berada pada bidang ABGH. Jadi lebih ke berhimpit lagi ya. Oke, kita akan lanjut ya. Apakah sejajar dengan bidang apa? Poin D.
BDHF. BDHF mana? B D H F. Apakah garis AB itu sejajar dengan bidang BDHF? Tidak sejajar ya. Ini hubungannya tidak sejajar, tapi lebih ke berpotongan ya. Berpotongan. Berpotongan di mana? Berpotongan di titik B. Di titik B. Nah, kalau sejajar itu tidak mungkin berpotongan ya. Ini di titik B. Nah, berarti jawabannya E dong. Kita akan coba cek ya. Poin E, apakah sejajar dengan bidang EFGH? EFGH, betul sekali ya. Sejajar dengan EFGH. Oke, jawabannya adalah E. Apakah kalian semuanya paham ya, Dek ya? Sampai nomor 3 ya. Kita masuk ke soal nomor 4. Pada balok PQRSTUVW, saya buat di sini ya. PQRSTUVW. Garis yang memotong SU adalah garis SU mana? Ini SU. SU itu berarti garis diagonal ruang ya. Nah, berpotongan dengan mana, Dek? Kita akan coba PQ. PQ mana? Ini PQ. Tidak berpotongan ya, karena tidak ketemu di satu titik. Oke ya, Dek. Ini lebih ke bersilang ya. Ini garis yang saling bersilang. Karena berada di beda bidang juga ya. Apakah berpotongan dengan PT? PT mana? Ini PT. Tidak ya. Tidak berpotongan dengan PT karena ini juga tidak bertemu dengan SU. Maka salah juga. Apakah berpotongan dengan QR? Tidak juga ya. Tidak berpotongan dengan QR. Oke, apakah berpotongan dengan QW? QW mana? Ini adalah QW. Iya, betul. Ternyata SU itu berpotongan dengan QW ya di titik ini. Mereka berada pada satu bidang. Satu bidang apa? Satu bidang diagonal, yaitu SQW ya. Ya, bidang diagonal ya. Syaratnya dua garis saling berpotongan itu bisa dalam satu bidang dan berpotongan di satu titik. Jawabannya adalah poin D. Ya, oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pada kubus ABCDEFGH, jika titik K dan L berturut-turut merupakan titik tengah BC, BC mana? Ini BC. Ya, ada K di sini. Lalu CD, mana CD? Ini CD di sini ya. Ini terlihat di garis BF ya, harusnya di sini CD. Di sana di belakang ya, oke. Hubungan garis KL, ini KL dengan HF, HF mana? Ini HF. Apakah hubungannya? A. Apakah sejajar? Apakah berpotongan? Berpotongan jelas tidak ya, karena mereka tidak dalam satu bidang. Kalau enggak, mereka tidak memotong ya, tidak ada yang memotong. Apakah berhimpit? Tidak juga. Berhimpit syaratnya ya berada juga dalam satu bidang ya. Apakah saling tegak lurus? Tidak juga. Kalau saling tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Contohnya AB dengan BF itu namanya tegak lurus gitu ya, Dek ya. Apakah saling bersilang? Kalau saling bersilang ini juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat itu adalah sejajar, karena bidang AB CD itu sejajar dengan bidang EFGH. Begitu ya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 6. Diketahui kubus A, B, C, D, EFGH. Bidang yang berpotongan tegak lurus dengan bidang ABGH. ABGH mana? ABGH. Ya, ini ABGH. Oke, berarti dia adalah bidang diagonal ya, Dek ya. Nah, yang ditanya adalah berpotongan tegak lurus. Berpotongan itu harus memotong ya, Dek. Mana yang berpotongan tegak lurus? Apakah ABCD? ABCD. Ini berpotongan, iya, berpotongan dengan garis AB. Tetapi tidak tegak lurus ya, membentuk sudut 45 derajat. Jadi ini salah, benar berpotongan, tetapi tidak tegak lurus ya, membentuk sudut 45 derajat. Apakah berpotongan tegak lurus dengan ADHE? ADHE mana? ADHE.
HE. Ya, itu tidak berpotongan tegak lurus ya dengan ADHE ya, maka salah lagi. Apakah berpotongan tegak lurus dengan BCGF? BCGF salah ya, hampir mirip dengan ADHE. Salah ya. Apakah berpotongan tegak lurus dengan CDEF? C, D, ini ya, E, F, betul sekali ya. Ini adalah dua bidang diagonal ya, yang saling berpotongan karena dia adalah kubus. Mereka saling berpotongan tegak lurus, kayak gitu. Ini saling tegak lurus, gitu ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Oke, sampai sini paham ya? Ini saling berpotongan tegak lurus, gitu. Oke ya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 7. Diketahui 5 T A B C D ini adalah T A B C D. Mempunyai alas persegi panjang. Oh, ini persegi panjang ya. Berarti nanti ini sama dengan ini, tetapi nanti ini sama dengan ini ya. Ini persegi panjang ya, kita anggap persegi panjang. Selanjutnya, garis yang bersilang dengan AD. AD mana? Ini AD ya. Manakah garis yang bersilang dengan AD? Maka kita cari yang jangan satu bidang dengan AD. Syaratnya bersilang itu tidak boleh satu bidang. Tidak boleh satu bidang, itu syarat pertamanya. Ya, oke, kita akan coba poin A. Poin A yaitu garis AB. AB bukan bersilang tetapi berpotongan di titik A. Ini berarti lebih tepat ke berpotongan di titik A. Apakah bersilang dengan BC? Apakah AD bersilang dengan BC? Tidak ya, dengan BC lebih ke sejajar. Apakah bersilang dengan TA? Mana TA? Ini TA, ini TA. Tidak ya, lebih nanti berpotongan di titik A. Jadi lebih ke berpotongan. Berpotongan di titik A. Apakah bersilang dengan TB? Mana TB? Iya, betul sekali. Bersilang dengan TB. Beda bidang dan dia ada bersilang ya. Oke, jawabannya D. Apakah bersilang dengan TD? Tidak ya, dengan TD itu berpotongan di titik D. Oke, next kita masuk ke soal nomor 8. Pada balok KLMN PQRS ya, PQRS. Pernyataan yang benar. Apakah KS tegak lurus dengan KL? KS mana? Ini KS ya. Ini KS, ini KS dengan KL. KL mana? Betul ya, Dek ya. Ini saling tegak lurus ini. Ini membentuk sudut 90 derajat. Oke ya, paham ya. Nah, kalau misalkan KS dengan KN ini baru membentuk sudut 45 derajat dengan KN. Tetapi KS dengan KL itu membentuk sudut 90 derajat. Maka jawabannya adalah poin A. Kita akan coba ya, cek ya. Kaki, ini saya hapus dulu ya, Dek ya. Kaki, mana kaki? Ini ada kaki. Nah, apakah kaki itu sejajar dengan SM? SM mana? SM kayak gini? Tidak sejajar ya. Ini lebih tepat ke saling bersilang. Kalau yang saling sejajar itu dengan NR, itu baru saling sejajar. Ini bersilang. Jawabannya salah. Apakah garis MN bersilang dengan RS? Ini saya hapus dulu ya. MN. Mana MN? Ini MN. Apakah bersilang dengan RS? Ini RS, tidak bersilang ya. Ini lebih ke sejajar ya. Ini sejajar. KN, KN mana KN? Saya pakai warna biru ya, Dek. Ini KN. Apakah tegak lurus dengan NP? NP mana? Ini NP. Tidak tegak lurus, tetapi dia membentuk sudut 45 derajat. Salah ya? Oke. Apakah garis NS? NS mana? Ini NS. Berpotongan dengan PQ? PQ mana? Ini PQ. Tidak ya, ini tidak saling berpotongan karena tidak ketemu di salah satu titik. Ya, jawabannya adalah poin A ya. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 9.
Diketahui prisma segi 5 beraturan ABCDE, A, B, C, D, E dengan siapa? OFGHIJ. Oh sorry, salah, bukan dari sini. FGHIJ, F, G, H, I, J. Lanjut, garis yang sejajar dengan ED. ED mana? Ini ED. Apakah ED akan sejajar dengan AB? AB mana? Ini AB. Salah ya, ini tidak saling sejajar. Apakah sejajar dengan AH? AH mana? Ini AH, mana? Ini AH. Oh, tidak ya, D. Ini tidak saling sejajar. Ya. Apakah sejajar dengan FG? FG mana? Ini FG. Tidak ya, D. Tidak saling sejajar. Apakah sejajar dengan HI? HI mana? Ini HI. Tidak ya. Tidak juga. Apakah sejajar dengan IJ? IJ mana? Betul sekali. Berada dalam satu bidang E, D, I, J. Mereka saling sejajar. Jawabannya adalah poin E. Next ya, kita masuk ke soal nomor 10. Diketahui balok ABCD EFGH. EFGH. Diagonal sisi AH. AH mana? Ini ada AH. Diagonal sisi AH tegak lurus dengan garis mana? Nah, tegak lurus dengan siapa? Kalau AH itu bisa nanti tegak lurus dengan garis AB, membentuk sudut 90 derajat. Ada dulu nggak kayak gini dengan AB? Ada ya, jawabannya adalah poin C. Ya, terima kasih perhatiannya ya, semoga bermanfaat, kalian semuanya paham. Simak kembali video les matkim lainnya ya. Assalamualaikum.